Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Sebelum kita memulai ibadah doa malam pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan, buat waktu yang Kau berikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau memulai ibadah ini ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan hadir Tuhan dalam setiap rumah kami Tuhan. Dalam setiap hati kami Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa tidak terbatas Tuhan, Engkau bisa melawat kami Tuhan dimanapun kami berada saat malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih perbuatan-Nya,
silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima firman Tuhan.
bagimu, selamanya bagimu, selamanya bagimu. Haleluya. Selamanya hanya bagimu Kau Yesus yang layak terima segala pujian. Namamu Tuhan, Kau ajaib dalam setiap perbuatanmu. Yesus Tuhan. bersyukur selalu bagi
bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai dosa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai dosa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai dosa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum
Segala kebaikan-Mu, Kau takkan tinggalkan kami Tuhan. Oh Yesus, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, ajaib Yesusku.
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat lawatan-Mu Tuhan di setiap kami Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi jawaban Tuhan, dapat menjadi satu kekuatan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi satu pemahaman baru Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom Bapak Ibu saudara GBI Family Blessing yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online pada malam hari ini. Saya bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk bertemu sekalipun masih di dalam kondisi live streaming. Dan hari ini kita masih di dalam bulan Januari, oleh karena itu tidak salah buat saya kalau saya juga mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru bagi kita semua. Dan merupakan kebiasaan bagi saya secara pribadi untuk setiap tahun yang baru saya selalu mencari pimpinan Tuhan, guidance Tuhan buat apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam tahun ini. Saya akan melandasi lebih dulu dengan mengajak Bapak Ibu saudara pada hari ini untuk membaca satu ayat, yaitu di dalam Daniel pasal yang kedua ayat ke-21. Daniel pasal 2 ayat 21, demikianlah firman Tuhan dikatakan demikian, maka Allah dikatakan dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja-raja dan mengangkat raja-raja, dia memberi hikmat kepada orang-orang yang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Perhatikan kalimat yang di awal dari kitab Daniel pasal 2 ayat 21 dikatakan bahwa dia Tuhan mengubahkan saat dan waktu. Yang sangat menarik di situ disebutkan ada dua kata yang dipakai, yaitu saat dan waktu. Di dalam terjemahan lain juga dikatakan sebagai season and times. Dan kalau kita melihat padanannya di dalam bahasa Greka, maka kita akan mendapatkan juga ada dua kata, yaitu kairos dan kronos. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan ada dua, yaitu kairos dan kronos. Kronos berbicara tentang waktu yang teratur, waktu yang bergulir secara kontinu. Sementara kairos berbicara tentang waktu-waktu khusus atau kesempatan yang Tuhan juga ciptakan bagi setiap kita. Oleh karena itu saya percaya bahwa Tuhan bukan hanya menuntun kita di dalam kronos, tapi Tuhan juga menuntun kita di dalam kairos. Kalau kita mempelajari dalam firman Tuhan, juga ada dua kata yang dipakai oleh firman, yaitu logos dan rema. Saya percaya ini juga berpadanan. Logos merupakan prinsip kebenaran kekal yang berlaku, yang berpadanan dengan kronos. Sementara rema, yaitu guidance Tuhan, pimpinan Tuhan, suara Tuhan secara khusus, itu berlaku bagi kairos. Maka pertanyaan buat kita di dalam tahun ini, ketika kita memasuki tahun 2021, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Apa yang menjadi guidance Tuhan bagi setiap kita? Saya percaya ini menjadi sesuatu yang penting buat kita, karena saya percaya bahwa Tuhan memiliki guidance yang khusus untuk setiap waktu-waktu dan musim-musim yang khusus yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Saya akan mengajak untuk hari ini kita
boleh melihat sedikit, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mengikuti pelayanan saya atau pelajaran saya selama ini, mungkin apa yang saya sampaikan pada hari ini mungkin agak berbeda, tapi saya ingin tertarik untuk membagikan ini dengan Bapak Ibu Saudara, insight dari apa yang banyak orang katakan ketika kita memasuki tahun 2021 atau 2020 tahun kemarin, maka sebenarnya secara kalender Ibrani maka kita juga memasuki sesuatu yang khusus. Saya akan mengajak malam hari ini kita bisa melihat apa pesan Tuhan secara khusus lewat penanggalan secara Ibrani atau penanggalan secara Yahudi. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kalender Ibrani, maka kalender Ibrani berbeda dengan kalender Gregorian yang kita pakai. Penanggalannya berbeda karena penanggalan Gregorian atau yang kita pakai Masehi berdasarkan matahari, sedangkan penanggalan Ibrani itu berdasarkan bulan. Oleh karena itu angkanya juga berbeda. Nah, sangat menarik kalau kita melihat karena di dalam sistem secara Ibrani, maka Ibrani tidak mengenal sistem huruf atau numerik seperti kita. Maka biasanya orang Ibrani akan memakai huruf-huruf mereka juga untuk menunjukkan angka-angka. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari alfabet daripada Ibrani, maka alfabet Ibrani selain menunjukkan angka, maka alfabet Ibrani juga memiliki gambar-gambar yang khusus untuk mewakili huruf-huruf mereka. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk malam hari ini boleh melihat kira-kira apa yang Tuhan ingin sampaikan ketika kita memasuki tahun 2021 atau di dalam kalender Ibrani kita memasuki tahun 5781. Yang sangat menarik baik secara Masehi, Gregorian ataupun secara Ibrani, maka ketika kita memasuki tahun 2020 kemarin, maka sebenarnya kita memasuki sebuah dekade yang baru. Bukan hanya dekade yang baru, ada banyak orang mengatakan kita sedang memasuki musim yang baru. Kalau secara Gregorian, secara Masehi kita memasuki 2020, maka secara kalender Ibrani tahun kemarin kita memasuki tahun 5780. Ada sebuah perbedaan, ada sebuah kita masuk di dalam sebuah dekade yang baru, yaitu dekade 80 menurut Ibrani. Nah, apa yang membuat saya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat makna daripada kata atau huruf di balik kalender Ibrani ini? Sebab kalau kita mempelajari ketika tahun kemarin 5780, maka 80 diwakili oleh huruf Ibrani sebagai huruf P. Dan huruf P dalam huruf Ibrani atau aksara Ibrani itu berarti adalah mulut. Oleh karena itu banyak suara profetik mengatakan bahwa tahun kemarin kita masuki sebuah dekade yang baru, yaitu sebuah dekade yang berhubungan dengan mulut. Dan menurut saya merupakan sesuatu yang menarik bahwa ketika kita memasuki dekade yang baru, yaitu dekade mulut menurut penanggalan Ibrani, tiba-tiba kita memasuki sebuah era di mana mulut semua orang tiba-tiba harus ditutup dan tidak terlihat. Ada sesuatu yang menarik. Oleh karena itu saya ingin kita pada hari ini boleh menggali kira-kira apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat penanggalan-penanggalan Ibrani ini. Nah, ketika kita memasuki tahun 5781 Bapak Ibu Saudara, tahun 5781 berarti sama dengan tahun yang kemarin 5780, hanya berbeda di dalam aksara satunya. Jadi menurut saya aksara yang pertama atau huruf satu itu menunjukkan kepada kita, menyampaikan kepada kita beberapa makna yang penting. Oleh karena itu apa yang kira-kira menjadi pesan Tuhan buat kita di tahun 2021? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa angka 1, kembali saya harus ingatkan bahwa orang Ibrani tidak mengenal angka 1, 2, 3, tapi memakai huruf, maka padanan angka 1 di dalam aksara Ibrani adalah satu huruf yang disebutkan sebagai Alef. Kata Alef atau huruf Alef di dalam bahasa Ibrani selain berarti satu juga berpadanan dengan Allah, atau dengan kata lain saya katakan bahwa Alef ini adalah huruf yang dipergunakan untuk menggambarkan Allah. Oleh karena itu yang pertama saya mendapatkan pesan seperti ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita memasuki tahun 2021 atau tahun 5781, pesan yang sangat kuat yang saya dapatkan adalah bahwa tahun ini kita harus berfokus kepada Allah. God first. Bukan berarti bahwa tahun-tahun yang kemarin Bapak Ibu Saudara kita tidak perlu berfokus kepada Allah, atau tahun-tahun ke depan kita tidak harus atau tidak bisa berfokus kepada Allah. Tapi saya merasa bahwa tahun ini, di tahun 2021 atau tahun 5781, Tuhan betul-betul menginginkan kita berfokus kepada Dia, berfokus kepada Dia. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, satu ayat yang secara rema saya dapatkan beberapa tahun yang lalu
lalu ketika saya selesai melayani sebuah retreat sekolah di kota saya. Dan semenjak ini ayat ini sangat merema buat saya dan saya ingin bagikan karena buat saya ayat ini juga berbicara secara kuat kepada kita. Yaitu Ibrani 12 ayat kedua, demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Keep your eyes on Jesus. Kenapa tahun ini kita harus memiliki mata yang melekat, mata yang tertuju kepada Yesus? Karena saya percaya dari tahun kemarin bahwa di tahun ini kita akan mengalami ada banyak hal, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak problem yang bisa menjadi distraksi kepada kita sehingga membuat fokus kita, hati kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Oleh karena itu kenapa Tuhan menekankan di dalam tahun ini kita harus betul-betul berfokus, betul-betul mengerahkan segenap kekuatan hati kita, pikiran kita, tenaga kita untuk berfokus kepada Allah. Saya membacakan Amplified Bible yang menarik, dan Amplified Bible menerjemahkan seperti begini. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith. Looking away from all that will distract us. Jadi abaikan segala sesuatu yang bisa mengganggu kita, mendistraksi kita, dan berfokuslah kepada Yesus. Fokuskan pandanganmu kepada Yesus. Saya percaya di dalam tahun ini ada sebuah undangan keintiman yang tidak pernah ada sebelumnya. Roh Kudus mengundang setiap kita untuk bisa masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam dengan keintiman dengan Tuhan. Dan oleh karena itu saya percaya bahwa tahun ini Tuhan juga akan membangkitkan satu gerakan atau movement prayer, doa, syafaat di dalam level yang baru. Karena saya percaya di dalam tahun ini Tuhan akan membangkitkan banyak pendoa-pendoa syafaat, khususnya apa yang disebut dengan urapan penjaga. Hal ini juga sesuai dengan apa yang saya dapatkan di akhir tahun kemarin ketika saya membacakan Amsal 25 ayat kedua yang dikatakan bahwa kemuliaan Allah dalam merahasiakan segala sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Yang dimaksud raja-raja di sini bukan hanya raja-raja secara yang ada di tahta, yang ada di istana atau leader, tapi juga setiap kita yang ada dalam Kristus, kita dijadikan kings, kita dijadikan raja-raja. Oleh karena itu dalam pesan di akhir tahun kemarin saya mengatakan di dalam tahun ini saya percaya ada sebuah undangan keintiman. Tahun ini akan menjadi sebuah tahun revelation, tahun pewahyuan bagi setiap orang yang mau masuk dalam hadirat Tuhan, yang mau masuk lebih dalam di dalam keintiman dengan Tuhan. Tuhan akan membangkitkan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyingkapkan ada banyak pewahyuan ajaib buat kita. Jadi pesan Tuhan yang pertama adalah berfokus kepada Tuhan. Keep your eyes on Jesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang menarik bahwa dekade 80 yang tadi dikatakan P adalah dekade mulut. Berarti seluruh 10 tahun ini Tuhan seakan-akan hendak berurusan dengan bagaimana cara kita berkata-kata atau bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Tetapi yang lebih menarik lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa huruf 1 atau huruf Alef sebagai padanan 1 adalah huruf pertama dalam aksara Ibrani yang tidak memiliki suara. Jadi ada 3 aksara di dalam alfabet Ibrani yang tidak memiliki suara. Dan huruf Alef adalah huruf yang pertama. Jadi menarik kalau Bapak Ibu Saudara kita perhatikan, dekade ini ada dekade mulut, tapi di satu sisi tahun ini adalah the silent vowel, adalah aksara yang tidak memiliki suara. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Yang saya percaya yang kedua, pesan Tuhan yang kedua buat setiap kita adalah tahun ini Tuhan menginginkan kita untuk berbicara penuh dengan keberanian, karena dekade ini adalah dekade mulut. Jadi kita harus belajar bagaimana untuk mendeklarasikan, untuk mengatakan kebenaran, janji-janji Tuhan dengan berani, dengan luar biasa. Tetapi dengan angka silent, dengan alef di dalamnya, maka saya harus menambahkan, berarti Tuhan menginginkan kita bukan hanya berbicara dengan penuh keberanian, tetapi juga Tuhan menginginkan kita berbicara dengan penuh
hikmat. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu ayat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-19. Dalam Efesus 6 ayat ke-19 Paulus mengatakan demikian, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Inilah tahun di mana kita diundang secara berani untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyuarakan kebenaran, untuk memberitakan firman, untuk menyuarakan Injil di tengah-tengah kita. Tetapi juga dikatakan kita harus penuh hikmat, berhati-hati. Ada waktu di mana kita harus berkata-kata dengan berani, tapi ada waktu di mana kita harus berkata-kata dengan hikmat, bahkan mungkin tidak berkata-kata. Saya akan membacakan bagian yang lain dalam surat yang sama. Kalau tadi dalam Efesus 6 ayat 19, maka dalam Efesus 4 ayat ke-29 Paulus mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya ulang lagi bagian ini, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bukan merupakan sebuah kebetulan menurut saya ketika kita masuk dalam dekade mulut, maka kita boleh melihat hari-hari ini ada banyak sekali perkataan-perkataan yang bukan hanya dari mulut kita, tapi juga dari jari kita, dari tulisan kita di media sosial. Ada banyak pertarungan, ada banyak debat yang terjadi, ada banyak komentar-komentar yang sebenarnya tidak perlu menurut saya untuk dituliskan. Tapi seolah-olah tahun ini boom, semuanya meledak demikian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dalam dekade mulut ini musuh hendak mengacaukan apa yang hendak dijanjikan Allah juga lewat perkataan kita. Kalau Allah Tuhan hendak memakai perkataan kita, maka musuh juga ingin mengacaukan perkataan kita. Oleh karena itu, dari firman Tuhan Efesus 4:29 kita dinasihatkan untuk kita berhati-hati dengan mengatakan apa yang keluar, baik dengan mulut kita ataupun jari kita. Biarlah apa yang keluar, Bapak Ibu Saudara, dari mulut kita ataupun jari kita betul-betul ada sesuatu yang berguna. Betul-betul kita menyuarakan kebenaran, janji-janji Tuhan, firman Tuhan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi membaca angka 5781 dengan menggunakan istilahnya literasi 5781, tapi bisa juga angka Ibrani ini dibaca secara terpisah, yaitu 5781. Dan kalau kita menggunakan Bapak Ibu Saudara teknik 5781, maka angka 8 Bapak Ibu Saudara di dalam aksara Ibrani adalah huruf Chet. Dan huruf Chet Bapak Ibu bisa berarti di luar, bisa berarti memisahkan, bisa berarti sesuatu yang dilindungi atau pagar atau sesuatu yang baru. Dan yang menarik ketika angka 8 dan angka 1, 5781, dan kalau kita menggabungkan angka 8 dan angka 1, sudah menjumlahkan, maka sudah akan mendapatkan angka 9, yaitu angka Tet. Angka Tet di dalam piktogram Ibrani digambarkan dengan gambar, huruf itu digambarkan dengan piktogram seperti basket atau keranjang Bapak Ibu Saudara, atau juga bisa ada beberapa yang mengatakan seperti ular yang mengelilingi sebuah keranjang. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya ketika kita memasuki tahun 2021, 5781, saya percaya seperti ada ular yang mengelilingi keranjang. Saya percaya ada the evil one, the evil spirit, ada pengaruh-pengaruh yang jahat, ada sesuatu yang jahat yang masih ada di sekitar kita, dan kita harus sangat berhati-hati dengan itu. Tetapi dikatakan tadi seperti angka Chet, angka 8 yang berbicara tentang pagar dan berbicara tentang perlindungan, kita percaya di dalam tahun ini walaupun ada bahaya, ada jahat, sesuatu yang jahat yang ada di sekeliling kita, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi setiap orang yang berharap kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 5 ayat ke-12 sampai dengan ayat 13 dikatakan demikian. Mazmur 5 ayat 12 dan 13 dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat 13 dikatakan demikian. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari, lihat saudara, Engkau memagari dia
dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan buat setiap kita. Saya menginginkan ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara boleh mengaminkan dan mengambil ini sebagai janji pribadi Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam tahun ini ada pagar Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Tapi bukan hanya itu, tadi tahun angka 8, angka Z juga digambarkan seperti pagar. Dan pagar di dalam firman Tuhan selalu berbicara pemisahan. Oleh karena itu pesan Tuhan yang ketiga buat kita, saya pribadi percaya adalah tahun ini adalah sebuah tahun di mana kita dipisahkan seutuhnya bagi Tuhan. Dikuduskan seutuhnya bagi Tuhan. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, dari tahun ini ada sebuah movement yang Tuhan luncurkan, bukan hanya prayer movement, intercession movement, pergerakan doa syafaat dalam level yang baru, tetapi juga ada pergerakan holiness, kekudusan, sesuatu yang baru, sesuatu kekudusan yang baru dan segar akan dilepaskan Tuhan di dalam gereja. Ada banyak para nabi-nabi mengatakan tahun ini juga menjadi tahun di exposure, tahun di mana Tuhan akan menyingkapkan ada banyak dosa, ada banyak kejahatan, ada banyak kefasikan di dalam gereja Tuhan. Karena Tuhan tidak memurnikan rumahnya, Tuhan tidak memurnikan baitnya, Tuhan tidak memurnikan gerejanya, karena Tuhan menginginkan sebuah mempelai yang tak bercacat celah, dan Tuhan ingin memakai kaum ini, kaum yang disucikan, kaum yang dikuduskan, kaum yang sepenuhnya buat Tuhan untuk pergerakan Tuhan yang selanjutnya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, the last but not the least, yang terakhir tapi bukan yang terkecil buat saya, karena justru ini menjadi sesuatu yang kuat, bahwa huruf Alef angka 1 atau huruf Alef yang digambarkan atau dirujukkan sebagai numeric number 1, nomor 1, ternyata juga memiliki simbol atau piktogram gambar seperti kepala lembu. Oleh karena itu angka Alef juga berbicara tentang apa? Al-Alef di dalam aksara Ibrani berbicara sebagai simbol lembu, simbol kekuatan, dan juga simbol kepemimpinan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan juga akan memberikan sebuah kekuatan yang baru, kekuatan yang segar bagi setiap orang yang berfokus kepadanya. Kita tahu bahwa lembu adalah hewan yang dipakai untuk membajak sawah, dan lembu adalah satu hewan yang dikenal sebagai hewan yang memiliki tenaga yang sangat kuat, sebuah hewan yang bekerja keras, bekerja ulet. Maka saya percaya bahwa tahun ini kita akan menjadi orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang ulet, orang-orang yang tekun, orang-orang yang berfokus bagi Tuhan, terutama untuk panenan jiwa-jiwa yang Tuhan akan janjikan. Ada satu kata yang agak sulit saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris ada satu kata yang diturunkan Tuhan bagi kita semua, yaitu kata resolute. Kata resolute artinya adalah gigih, teguh, berpendirian, dan penuh dengan tujuan. Saya ulangi, gigih, teguh, berpendirian, yang penuh dengan tujuan. Jadi saya memiliki satu image, satu gambaran, satu impresi yang sangat kuat bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang berfokus kepada tujuan, orang-orang yang berpendirian teguh, orang-orang yang akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik, akan melakukan sesuatu dengan Tuhan. Orang-orang kita akan menjadi orang-orang yang akan membayar apapun harganya. Yang penting bagaimana visi Tuhan, janji Tuhan itu boleh digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dan bukan kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan Ibu Cindy Jacob, yaitu seorang nabi dari General International, yang mengatakan bahwa tahun ini menurut beliau dia mendapatkan sebagai tahun yang disebut sebagai the year of stand, tahun di mana kita dikatakan harus berdiri teguh, Bapak Ibu Saudara. Dan menarik, ayat yang dibagikan oleh Ibu Cindy Jacob adalah ayat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan Efesus 6 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14. Bapak Ibu perhatikan. Ayat ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di dalam bahasa Inggris dikatakan kata bertahan itu adalah stand against, berdiri melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jadi udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang saat itu, dan tetap
berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, stand, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Wow, luar biasa. Di dalam 4 ayat yang kita baca, ada 3 kali Tuhan berbicara stand, stand, stand. Berdiri, berdiri, berdiri. Dan berdiri berbicara tentang sesuatu yang kokoh, sesuatu yang teguh, mempertahankan sesuatu. Finishing all things, saudara. Oleh karena itu saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang sedemikian buat kita. Tuhan akan mencurahkan kekuatan. Tuhan akan mencurahkan pengurapannya bagi setiap kita. Untuk kita boleh berdiri teguh dan menyelesaikan pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Menyelesaikan setiap destiny, visi yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kita. Bapak Ibu saudara, aminkan itu, Bapak Ibu saudara, ambil ini sebagai janji Tuhan. Dan kata Alep, piktogram tadi menggambarkan juga leader. Oleh karena itu saya percaya bahwa tahun ini Tuhan juga akan membangkitkan banyak the new leader, pemimpin-pemimpin baru di dalam gereja Tuhan. Di dalam tahun yang kemarin kita bisa melihat ada banyak sekali pemimpin-pemimpin dari generasi yang lalu, dari movement yang lalu telah dipanggil Tuhan, telah dipanggil kembali oleh Bapa. Saya percaya ada satu shifting, ada perubahan yang sedang terjadi di dalam gereja Tuhan. Dan Tuhan akan membangkitkan ada banyak the new leader, pemimpin-pemimpin yang baru, yang segar dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. The new leader bukan hanya berbicara tentang orang muda, tapi juga orang-orang yang mungkin sudah senior. Tetapi Tuhan akan mengangkat tahun ini, mengangkat Anda menjadi the new leader, pemimpin baru di dalam movement yang baru yang Tuhan sedang luncurkan di dalam gereja Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya akan simpulkan ada 4 pesan Tuhan bagi setiap kita tadi. Yang pertama adalah berbicara tentang berfokus kepada Allah, God first. Bila tahun ini menjadi tahun keintiman bagi Bapak Ibu saudara, tahun di mana kita menghabiskan waktu kita untuk boleh mengetahui apa hati Tuhan, berfokus kepada Yesus. Keep your eyes on Jesus. Tahun ini juga merupakan sebuah tahun di mana kita harus berbicara dengan penuh keberanian, boldness, tapi juga berbicara dengan penuh hikmat atau wisdom. Yang ketiga, tahun ini adalah tahun di mana kita akan dipisahkan seutuhnya buat Tuhan. Saya percaya tahun ini akan terjadi pemisahan, pembedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, atau tidak. Akan terjadi sebuah pembedaan yang sangat jelas di dalam tahun ini. Dan yang keempat, Bapak Ibu saudara, tahun ini menjadi sebuah tahun di mana kita diperintahkan untuk berdiri teguh bagi Tuhan. Sebuah tahun di mana kita akan menyelesaikan pekerjaan visi yang Tuhan kerjakan, walaupun tahun ini akan dipenuhi dengan sebuah peperangan rohani yang dahsyat. Saya percaya Bapak Ibu saudara, tahun 2021 merupakan tahun sebuah kesempatan yang sangat indah untuk kita bisa melihat janji Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan bagi kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan mari kita menutupnya di dalam doa. Bapa di sorgawi, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk semua kesempatan, semua janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa tahun ini menjadi tahun keintiman. Tahun ini Tuhan Kau membukakan ada banyak rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Anugerahkan kepada kami sebuah keteguhan untuk berdiri teguh buat Engkau, sebuah keteguhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu, masuk dalam keintiman dengan Engkau, sehingga kami boleh melihat Bapak pembedaan yang sangat nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati terus jemaat GBI Family Blessing. Biarlah Engkau terus memberkati mereka sehingga mereka juga terus menjadi berkat, terutama di masa-masa ini. Kami percaya ini waktu di mana gereja-Mu Tuhan akan berdiri teguh dan bersinar terang bagi Engkau. Engkau memberkati Pak Hani sebagai gembala dan juga seluruh keluarga dan penata layanan yang ada. Biarlah Engkau menganugerahkan kepada mereka kemampuan, visi, urapan yang baru sehingga boleh memimpin umat-Mu, kami semua, untuk masuk di dalam dimensi yang baru, tahun yang baru, dekade yang baru, musim yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara, demikianlah firman Tuhan, renungan Tuhan pada malam hari ini, dan kiranya pesan Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saya percaya sangat diberkati Tuhan.
Dan juga malam ini diberkati Tuhan luar biasa melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar melalui hambanya Bapak Gunawan dari Kediri. Dan saya percaya bahwa kita semua untuk hidup menyenangkan Tuhan adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena kesuksesan di dalam kehidupan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Seperti Yesus datang ke dunia ini melakukan kehendak Bapa. Dan Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan biarlah kita melalui perenungan firman Tuhan setiap hari yang kita lakukan. Di firman Tuhan jelas banyak kehendak Tuhan untuk kita secara pribadi. Dan salah satunya yang terus saya ingatkan kepada saudara, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Baik, mari kita menutup ibadah doa malam ini di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas hidup kami, dan rancangan Tuhan untuk kami adalah masa depan penuh harapan. Rancangan Tuhan untuk kami sungguh sangat baik, teramat baik. Terima kasih kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Engkau laikan kami juga mengikuti ibadah doa malam ini. Walaupun secara online, semua tetap kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami semua dimampukan Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, pengurapan Tuhan untuk kami semua. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Berkati hamba-Mu Bapak Gunawan yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kesehatannya dan pelayanannya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih, hamba percaya semua jemaat yang mengikuti ibadah doa malam ini semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami juga berdoa sepakat, berdoa syafaat untuk negeri kami, untuk bangsa kami Indonesia, yang kami percayai Tuhan sangat mengasihi Indonesia. Tuhan sangat mengasihi Indonesia. Tuhan sangat mengasihi bangsa kami ini. Belas kasihan Allah tercurah untuk Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami. Selamatkanlah negeri kami Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda negeri ini. Dari desa-desa sampai kota-kota, bahkan sampai di pedalaman. Belas kasihan-Mu kami mohon. Lawatan-Mu kami mohon. Demikian juga perlindungan Tuhan kami mohon. Di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Tolong Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Kiranya penularan COVID ini segera berakhir dari negeri ini. Dan kiranya ekonomi bangsa ini, ekonomi negara ini tetap kuat karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia. Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia aman, Indonesia diberkati Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun daerah, para gubernur, wali kota, bupati. Dan biarlah mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan keadilan, dengan kejujuran, dan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa kami kepada Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat atas negeri ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tetap semangat, bersukacita senantiasa. Haleluya. Amin.